perkenalkan saya Aurea Dewi Triangel Siboro dengan NIM C1C022037. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas perpajakan 1 tentang SPT dan SSP. Berikut videonya. Pokok pembahasan yang pertama adalah SPT atau Surat Pemberitahuan. Pengertian SPT atau Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian adalah tentang jenis-jenis SPT pajak. Secara umum SPT terbagi menjadi dua jenis, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu bulanan. SPT masa terdiri dari SPT masa penghasilan, SPT masa pertambahan nilai, dan SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Kemudian SPT tahunan. SPT tahunan merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan objek pajak. SPT tahunan terbagi menjadi dua, yaitu SPT pribadi dan SPT tahunan badan. Berikutnya tentang fungsi-fungsi SPT pajak. Bagi wajib pajak sendiri, SPT pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Sedangkan bagi PKP atau pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pokok pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang. Kemudian bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Berikutnya adalah tentang bentuk dan isi SPT pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 PMK 03 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK 03 2014 tentang surat pemberitahuan, bentuk SPT terbagi menjadi dua, yakni dalam bentuk hard copy atau formulir dalam bentuk kertas dan dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, SPT sendiri sedikitnya harus memuat yang pertama, jenis pajak, yang kedua, nama wajib pajak dan NPWP atau NPPKP, yang ketiga, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, dan yang keempat, tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Nah, informasi lainnya yang dimuat dalam SPT berbeda-beda pada setiap SPT. Misalnya pada SPT masa PPN, SPT juga harus memuat data mengenai jumlah penyerahan, jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, tanggal penyetoran, dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Berikutnya, yang wajib mengisi SPT. Yang wajib mengisi SPT sendiri adalah yang pertama, setiap orang atau pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua, setiap badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang terdiri dari PT, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pembetulan SPT. Pembetulan SPT berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan, yaitu permohonan oleh wajib pajak untuk melakukan revisi laporan, yakni memperbaiki laporan atas perhitungan pajak dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan berlaku. Syarat pembetulan pajak adalah Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan berikut. Yang pertama, belum melakukan verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang kedua, belum melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, belum melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian adalah batas waktu penyampaian SPT. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Kemudian, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, wajib pajak orang atau pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Berikutnya adalah tentang penundaan penyampaian SPT. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan
dibuat secara tertulis dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir dengan dilampiri yang pertama, perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang. Yang kedua, laporan keuangan sementara. Dan yang ketiga, surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Kemudian tentang sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyampaikan SPT tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Denda sebesar Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, denda Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, dan denda Rp1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Kedua adalah kealpaan. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Yang ketiga adalah kesengajaan. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pokok pembahasan yang kedua adalah SSP atau Surat Setoran Pajak. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian SSP. SSP merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak yang adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian adalah fungsi SSP. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Berikutnya adalah tentang jangka waktu penyetoran atau pembayaran pajak. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut. Yang pertama adalah pembayaran massa. Contohnya, PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Kemudian, PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan lain-lain. Yang kedua adalah surat tagihan pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Yang ketiga adalah kekurangan pembayaran pajak. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.